Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu, la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kumpul kembali di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di pagi hari ini masih melanjutkan kajian tentang beberapa sahabat Nabi SAW luar dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu anak muda yang dipuji oleh Nabi SAW dan menjadi percontohan bagi seluruh anak muda setelahnya sampai hari ini. Siapa dia? Dialah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat faqih, artinya sangat cerdas, pakar Al-Quran, pakar hadis Nabi SAW, dan yang direkomendasikan Nabi untuk diambil Qurannya dari kalangan Ansar. Bagaimana kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW mengutus seorang dai dari Mekah menuju Madinah, belum ada orang masuk di kota Madinah. Maka Nabi SAW mengutus seorang sahabat namanya Mus'ab ibn radhiyallahu anhu, orang ganteng, orangnya gagah dan orator ulung, bahasanya sangat santun dan disukai manusia. Begitu strategis Nabi SAW kalau mengutus dai, tidak diutus orang-orang serem, tetapi orang yang memang disukai orang. Nengok orangnya saja sudah senang. Kalau agak seram, nanti belum ngomong saya sudah lari. Ya. Makanya Mus'ab bin Umar ini orangnya ganteng dan juga ahli bicara. Sebab Mus'ab bin Umar inilah banyak pembesar-pembesar Ansar masuk Islam. Salah satunya adalah anak muda yang usianya kurang dari 20 tahun, antara 18 sampai 20 ini masuk Islam. Mu'adz radhiyallahu anhu. Sehingga ketika ada beberapa belas mengikuti bai'atul aqabatul ula, bai'ah Aqabah yang pertama, ketika orang-orang Ansar haji ke Mekah, kemudian mereka langsung masuk Islam karena mereka berada di Madinah Yathrib itu mereka selalu tekan orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu selalu menekan orang Madinah dan mengancam mereka. Saja kalau Nabi kami muncul, habis kalian. Sehingga maklumat kenabian itu sudah ada di orang-orang Madinah, orang Yathrib. Sehingga ketika ala jahiliyah tentunya mendengar di Mekah itu ada orang ngaku Nabi.
kemudian dicocokkan dengan berita atau kabar dari orang Yahudi kepada mereka, ada pula pada dia. Orang-orang ini kemudian datang kepada Rasul, katakan, sebelum orang-orang Yahudi mendahului masuk Islam, kita dulu masuk Islam, katanya. Maka belasan orang ini masuk Islam, dan mereka lah orang-orang yang beraqabah yang pertama kepada Nabi SAW. Ketika kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian melakukan pembaiatan Aqabah kedua, dari 73 sahabat yang ada di Yathrib, maka Mu'adz adalah salah satunya dari 73 sahabat yang melakukan baiat kedua. Dan subhanallah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu walaupun masih muda, usianya masih belasan, di bawah 20 tahun, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Ketika dia Islam, Rasul sudah tinggal di kota Madinah, maka Mu'adz tidak pernah tinggal, bermula sama Nabi SAW sehingga menjadi pakar Quran dan pakar hadis. Bahkan Nabi SAW merekomendasikan dalam sebuah hadis dari bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa asyadha fid dinillahi Umar wa asdaquha haya Uthman wa a'lamuhum bil halali haram Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhum. Kata Rasul, dari sahabatku yang paling penyayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras memperjuangkan agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Uthman, yang paling alim terhadap halal dan haram Mu'adz ibn Jabal. Kalau Nabi sudah ngomong begini, maka ucapan yang lain lewat. Nabi yang ngomong, nggak perlu lagi rekomendasi manusia lain. Kalau sudah Nabi kasih rekomendasi, tidak perlu Abu Bakar, Umar, Utsman bicara tentang Mu'adz. Sudah cukup Nabi ngomong begitu. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, jama'al Qur'an ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansar. Mengumpulkan Al-Quran di zaman Rasul hanya ada 4, semuanya dari Ansar. Pertama Ubay ibn Ka'ab, yang kedua Zaid ibn Thabit, yang ketiga Mu'adz ibn Jabal, juga Abu Zaid. Lah, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu hanya memfokuskan kepada 4 orang ini, menunjukkan bahwa sahabat kan banyak. Kenapa hanya fokus kepada 4 orang ini saja? Menunjukkan bahwa itu banyak kelebihan. Karena Anas bin Malik mengatakan Al-Quran dikumpulkan di zaman Nabi. Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, bukan Nabi sudah meninggal. Tetapi 4 orang ini direkomendasikan ambil Quran dari mereka. Salah satunya adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan yang lebih hebat lagi, Nabi SAW sampai mengatakan Mu'adz imamul ulama yaumal qiyamah biqwatin wataini. Nanti pada hari kiamat itu, yang menjadi imamnya para ulama, pemimpinnya para ulama adalah Mu'adz ibn Jabal bi ratwah atau ratwataini. Apa itu ratwah? Kalau ambil batu, antum lempar sekencang-kencangnya sampai mana batu itu disebut ratwah. Oh, Mu'adz itu di sana tuh, gitu maksudnya. Menjangkau semua ulama pada hari kiamat. Padahal masih belasan tahun tuh. Tapi menjadi pakar yang luar biasa di zaman Nabi SAW, bahkan diambil fatwa oleh banyak para sahabat Nabi. Saking cerdasnya Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz berhasil mengislamkan pemimpin Bani Salamah.
Dan Bani Salamah itu termasuk kabilah besar. Begitu. Siapa pemimpinnya? Namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini. Di tangan Mu'adz ibn Jabal inilah anaknya Amr ibn Jamuh masuk Islam. Namanya Mu'adz ibn Jamuh. Sama Mu'adz. Satu Mu'adz bin Jabal, satu Mu'adz ibn Jamuh. Bapaknya Amr bin Jamuh ini pemimpin besar. Dan bapaknya ini Mu'adz ibn Jamuh ini pengagum setia patung yang sangat dimuliakan di Salamah. Ada satu patung itu saking dimuliakannya oleh Amr ibn Jamuh itu sampai diberi sutra, ditutupi sutra, kemudian setiap pagi dikasih minyak wangi. Setiap pagi dikasih minyak wangi. Akhirnya kemudian berkongsilah Mu'adz ibn Jabal dan Mu'adz ibn Jamuh ini untuk menghinakan patung itu. Malam-malam ketika tertidur ayahnya diambil patung itu, kemudian dibawa jauh, kemudian di situ ada longkang tempat pembuangan kotoran, disebutkan di situ patung. Keesokan harinya Amr ibn Jamuh bingung nih, Tuhannya kok hilang, kemarinya nih. Akhirnya kemudian dicari-cari, Tuhannya itu rupanya nyungsep di sebuah parit penuh dengan kotoran. Langsung diambil Tuhannya, langsung dibersihkan, didikan, kemudian dibalut dengan sutra, dikasih minyak wangi, ditegakkan lagi di tempatnya. Rupanya tidak kapok juga. Keesokan harinya dibuat yang sama sampai 3 kali. Akhirnya Amr ibn Jamuh pemimpin Bani Salamah ini ngamuk. Bukan ngamuk sama orang yang membuang patungnya itu, ngamuk sama patungnya. Dia mengatakan, kalau begitu aku akan senjatai kamu. Ambilnya pedang, diikatkan di tangannya, kemudian bicara, kalau ada orang yang menghinakan kamu, tebas saja lehernya. Rupanya apa yang dilakukan Mu'adz ibn Jabal dan Mu'adz ibn Jamuh ini dilakukan kembali keempat kalinya. Dibopongnya patung ini bukan hanya disungsepkan di parit, dicari bangkai babi, kemudian bangkai anjing, kemudian diikatkan di tubuhnya. Kemudian Amr ibn Jamuh nyari lagi, pergi lagi nih Tuhan di kemana nih? Akhirnya nyungsep di situ apa yang diikatkan. Akhirnya disitulah terbuka hidayah. Kalau memang engkau adalah Tuhan, harusnya engkau bisa melindungi dirimu. Bagaimana mungkin kau bisa dihinakan dengan bangkai anjingmu, katanya. Sejak itu dia tidak mau nyembah patungnya, dan dia pun masuk Islam di tangan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Sebab keislaman Amr ibn Jamuh, satu kabilah masuk Islam. Itulah luar biasa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Lah kecerdasan Mu'adz ibn Jabal sehingga menjadi orang yang paling disukai Rasul. Rasul suka dengan Mu'adz itu. Jelaskan, akhadha biyadi Mu'adz, mengambil tangan Mu'adz. Kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta dengan kamu. Ini Nabi yang ngomong. Aku cinta dengan wahai Mu'adz. Faqala Mu'adz, maka Mu'adz mengatakan, bi abi anta wa ummi wallah inni la uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, demi bapak dan ibu sebagai tebusannya, aku pun juga sama mencintai kamu. Maka Rasul mengatakan, ya Mu'adz, usika alla tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau begitu saya wasiatkan kepada yang Mu'adz, jangan pernah tinggalkan satu zikir setelah salat. Allahumma Allah a'inni ala dzikrik, tolonglah aku agar bisa mengingat, wa syukri, bersyukur kepadamu, husni ibadatik, dan aku bisa sebaik mungkin menyembahmu.
Ini doa zikir pada solat nih kan, antum sering harus dibaca nih kan. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini penting doa ini. Setelah antum baca istighfar, astagfirullah, 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 kemudian Allah mantas salam, memikas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baca doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Karena maknanya luar biasa ini. Ya Allah, bantu aku agar aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan seindah mungkin aku bisa menyembahmu. Kan maknanya luar biasa itu. Meminta isti'anah, pertolongan Allah. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin antum i'tikaf di sini. Nggak mungkin antum salat subuh di sini, nggak mungkin juga di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena Rasul sudah cinta kepada Mu'adz, maka tentu berlakulah kecintaan Allah kepada Mu'adz. Kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, apa yang terjadi? Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, dipanggil nama Jibril. Jibril, kau kemari. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulana wa ahibbah. Jibril, aku suka denganmu, kau harus suka juga dengan dia. Dipaksa sama Allah. Maka Jibril pun kemudian turun memanggil seluruh malaikat-malaikatnya dan mengatakan, ya malaikat Allah, wahai malaikat-malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah sudah cinta kepada si Anu, kalian semua harus cinta kepada si Anu. Luar biasa. Makanya orang Arab mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Begitu. Perkara itu bagaimana Anda mencintai, tapi bagaimana Anda dicintai. Kalau mencintai namanya bersebelah tangan. Anda mencintai seorang gadis, berarti pilihannya ada pada gadis itu, menerima atau menolak. Tapi kalau Anda dicintai, itu berarti pilihan pada Anda, menerima atau menolak, kan begitu. Kalau kita dicintai Allah, pasti mencintai Allah. Tapi kalau kita mencintai Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ada sebuah kaum, mereka mengklaim bahwa mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Fatalahumullahu bihadhil ayat. Mereka diuji dengan ayat ini. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan satu ayat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau mereka yakin cinta dengan Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ketika Nabi SAW mencintai Mu'adz, secara otomatis Allah cinta dengan Mu'adz. Ketika cinta dengan Mu'adz, semua malaikat akan cinta dengan Mu'adz. Ketika semua malaikat cinta dengan Mu'adz, semua sahabat Rasul sangat suka. Saya sebutkan dua kisah. Kisah yang pertama dari Abi Salamah radhiyallahu anhu. Abi Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, dakhaltu masjid Hims. Aku masuk ke sebuah masjid di Hims di Syam. Fa idza fihi nahwa min 30 kahlan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada majlis besar kayak pengajian seperti ini. Semua yang hadir itu rata-rata orang-orang tua. Ada sekitar 30 senior sahabat Rasul yang sedang ikut di situ. Di senior nih yang hadir itu. Kemudian Salamah heran, kenapa senior-senior sahabat ini yang sudah tua-tua ini kok ada di majelis sini? Harusnya mereka yang ngajar lah kan. Kemudian dikatakan kepada Abi Salamah, sesungguhnya mereka sedang bermajlis ada anak muda, kepada syabab, anak muda. Abi Salamah ini penasaran siapa anak muda itu.
Rupanya dijelaskan dia adalah Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Sahabat yang sudah tua-tua, yang senior-senior itu duduk di majelis yang Mu'adz. Enggak, luar biasa. Kemudian hal yang sama juga diceritakan Abi Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Ataitu masjidah Dimaski, aku datang ke masjid di Damaskus. Tadi di Himsa, ini Damaskus lagi. Karena ketika itu Umar mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Syam. Alasannya di Syam sudah banyak orang murtad. Orang-orang Syam minta untuk dikirim kepada mereka orang-orang yang mengajarkan Quran. Lah salah satu yang dipilih Mu'adz untuk berangkat ke Syam mengajarkan Quran di sana. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, banyak kali di masjid sampai penuh beludak, sampai tertutupi emas ribuan dari mana-mana itu. Sehingga Abu Muslim Al-Khawlani heran, kenapa manusia bisa numpuk di satu masjid ini? Siapa yang mengajar mereka? Kemudian Nabi Muslim melihat dari jauh rupanya anak muda. Dia bisik-bisik kepada kawannya, siapa itu? Maka yang sebelahnya mengatakan, celaka engkau tidak tahu siapa dia? Dialah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dari sini menunjukkan apa? Kehebatan Mu'adz bin Jabal dan disukai manusia. Retorika dakwahnya itulah yang membuat orang suka dengan Mu'adz. Makanya penting seorang du'a, seorang juru dakwah itu memilih kata-kata, memilih ucapan supaya mudah diterima. Kadang seorang dai ini kebanyakan bahasa Inggris, nggak paham orang. Menukilkan perkataan-perkataan barat, sabda Nabi berserak, diambilnya pula kata-kata bijak dan kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sudah diberikan rekomendasi langsung dari ulangi. Rasul mengatakan, arhamu bi ummati Abu Bakar wa ashaddukum fi amrillahi Umar wa ashaquhum haya'an Uthman wa aqra'u li kitabillah Ubay ibn Ka'ab wa afraduhum Zaid ibn Thabit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz ibn Jabal wa li kulli ummatin aminun wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang paling kasih sayang dengan umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling keras terhadap agama adalah Umar. Orang yang paling betul-betul malu adalah Utsman. Dan orang yang paling pakar dengan Al-Quran Ubay ibn Ka'ab. Orang yang pakar dengan ilmu faraid Zaid ibn Thabit. Dan orang yang paling alim dengan halal dan haram adalah Mu'adz ibn Jabal. Setiap umat itu ada amin, orang yang dipercaya, dan orang yang percaya pada umatku dialah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Salah satunya di sini Rasul mengatakan, wa a'lamuhum bil halal wal haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Mu'adz bin Jabal menjadi orang pilihan di Madinah, maka Rasul mempercayakan untuk berdakwah ke Yaman. Sebenarnya Yaman itu pernah diutus pernah diutus seorang sahabat, tetapi kurang berhasil. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengutus dua orang yang cerdas-cerdas itu. Pertama Abu Musa Al-Ash'ari, yang memang orang Yaman sendiri, karena kabilah Asy'ariyun itu kabilah di Yaman, dan mereka adalah orang yang indah bacaan suaranya. Dari semua sahabat Rasul itu indah bacaannya kalau baca Quran. Makanya wajar kalau ketika Nabi SAW memuji Abu Musa Al-Ash'ari dengan suara Qurannya, apa kata Rasul? Ya Aba Musa, lastuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Wahai Aba Musa, suara Quranmu persis seperti suara tarannumnya Daud ketika membaca Zabur. Nabi itu punya suara 72 sama. Kalau dengan lagu yang pertama, kemudian beralih ke lagu kedua lebih indah lagi. Kemudian beralih ke lagu yang tiga, lebih indah lagi. Makin tinggi, makin indah lagi. Saking indahnya suara Zabur, burung dari mana-mana datang. Kemudian berkicau ngikutin gitu ya, ala burung. Gunung pula cemburu.
Dia mengatakan, ya Rabb, burung-burung itu kau izinkan berkicau bersama taronumnya, zaburnya Daud. Izinkan aku juga ikut taronum dengan mereka. Kata Allah, silahkan. Akhirnya gunung pun ikut berkicau, dagdug gak jelas. Kalau burung masih enak suaranya kan. Kalau gunung berkicau di mana? Bedak-bedak kan begitu ya. Akhirnya Daud pun dalam cerita Israiliyat, karena suaranya bising nih, suara gunung, suara burung, itu digambarkan dalam Al-Quran. Ya jibal awi ma huwa tayr, kata Al-Quran itu. Wahai gunung, silakan kau bertasbih bersama zabur dan burung-burung itu. Jadi sekaligus bisingnya nih, suara taronumnya Daud kepada zabur, akhirnya karena lebih besar suara gunung dan burung, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, macam mana aku akan mendengar tasbihku kepadamu? Akhirnya Jibril turun, Nabi Daud ke dalam lubang sangat dalam sampai ke dasar bumi. Di bumi itulah kemudian Jibril mengambil satu buah batu kecil, kemudian dibelah. Rupanya dalam batu itu ada makhluk kecil. Kemudian Jibril mengatakan, ya Daud, apa yang dikatakan oleh binatang kecil di balik batu kecil ini? Maka kemudian Daud mendengar tasbihnya. Kalau makhluk kecil dasar bumi aja bertas dan Allah mendengarnya, bagaimana engkau bertas di atas bumi? Jelas Allah akan mendengarnya. Biarkan gunung itu ikut bertasbih bersama gitu. Akhirnya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Musa pun dipuji luar biasa. Makanya kabilah Asy'ariyun itu di zaman Rasul, kalau dalam peperangan malam kan itu semua kabilah kumpul tuh kalau dalam peperangan kan, pasukan macam-macam gitu. Tapi Rasul di mana letak Asy'ariyun itu? Walaupun malam-malam gelap-gelap tuh. Kenapa Rasul tahu? Inni la a'lamu aina maudhi'al asy'ariyyin indal jais, kata Rasul. Aku tahu di mana kabilah Asy'ariyun kalau kumpul bersama yang lainnya. Kenapa Rasul ngomong begitu? Karena kebiasaan orang-orang Asy'ariyun itu suka membaca Al-Quran di malam hari, dan suaranya khas, tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Lah Abu Musa al-Asy'ari dikirim oleh Rasul bersama Mu'adz ke Yaman. Disinilah momen menyedihkan yang pernah dialami Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasul sebelum Rasul melepas Mu'adz ke Yaman, kata ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da amih la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Wahai Mu'adz, boleh jadi kalau sudah aku utus kau ke Yaman, kemudian kau balik lagi ke kota Madinah, kau tidak akan berjumpa lagi dengan diriku, kau hanya akan melewati masjid dan kuburanku. Tentu sedih ketika Rasul mengatakan seperti ini. Nabi yang ngomong gitu. Makanya ketika Mu'adz kemudian betul-betul pulang dari Yaman, selesai misi dakwahnya, sampai di kota Madinah, dia menangis di depan kuburan Nabi SAW. Apa yang dikatakan Nabi SAW menjadi sebuah kenyataan. Ya asa alla tani ba'da ami hadza la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Wahai Mu'adz, boleh jadi pertemuan terakhir aku dengan dirimu. Kalau kau pulang Yaman, boleh jadi kau tidak jumpa dengan diriku, dan engkau hanya bisa melewati masjid dan kuburanku saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat yang penting yang sangat bagus sekali, faedah luar biasa. Nabi mengutus dua orang, siapa? Abu Musa dan Mu'adz. Lihat Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, kalau engkau berdakwah di Yaman, kata Rasul, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru wa la takhtalifah. Kata Rasul, kalau engkau berdakwah, mudahkan manusia, jangan kau persulit. Kasih gembira, jangan kau buat lari. Dan kalian berdua jangan berselisih. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, tidak mungkinlah Mu'adz dengan Abu Musa berselisih kan? Dua-duanya sahabat Nabi SAW. Tapi Rasul tahu dampak perselisihan masalahnya kan? Kalau sampai dua orang ini berselisih, hancur dakwah.
Kalau Nabi SAW wasiatkan kepada dua orang ini saja, jangan berselisih kalian dalam berdakwah. Ini baru dua orang. Rasul mengatakan, fala takhtalifa, jangan kau berselisih. Kenapa? Dampak dakwah. Kalau sekarang kemudian dakwah berpecah sana sini, kita lihat dampaknya kan. Dua orang saja dinasihati sama Rasul, jangan berselisih kalian, sebab dampak dakwahnya akan besar. Apalagi yang berselisih. Dan itu kita bisa rasakan perselisihan beberapa ikhwan kita kan, antara ustad ini, ustad itu, murid-murid ini, murid-murid itu. Yang ini tak mau ngaji ke situ, yang ini tak mau ngaji ke situ, yang ini tahdir sana, tahdir sini. Macam mana anda dapat ilmu? Akhirnya pun nggak ngaji. Malas kata ustad ini jangan ngaji di situ, kata ustad ini jangan ngaji di sini. Alah, di rumah aja lah saya. Pakai syekh YouTube jadi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di antara perkataannya yang luar biasa, saya akan sebutkan dua saja. Bagaimana perkataan beliau dalam dakwah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dikatakan, dia mengatakan, ya bunai, idza shallaita fasalli salata muwaddin, la tadhun annaka ta'udu ila abada. Alam ya bunai, annal mu'min yamutu baina hasanataini, hasanatun qaddamaha wa hasanatun akhar. Kata Mu'adz bin Jabal, kalau engkau sholat, jadikan sholatmu seolah-olah sholat akhirmu. Seolah-olah habis sholat ini kau tidak akan sholat lagi, atau seolah-olah setelah sholat ini kau pula yang disolatkan. Wahai anakku, seorang mukmin itu akan meninggal di antara dua kebaikan. Kebaikan yang telah lewat dan kebaikan yang akan datang. Kemudian kata Mu'adz juga yang lainnya, jika ada seorang laki-laki berkata kepada Mu'adz bin Jabal, alimni, ajari aku wahai Mu'adz. Maka Mu'adz katakan, tetapi kok syarat taat aku, wal anta, kau mau taat denganku? Mengatakan, inni ala ta'atika haris, tentu apapun yang kau ucapkan saya akan laksanakan. Maka kata Mu'adz bin Jabal, som waftir wasli wanam waqtasib wala ta'sam wala tamutunna illa wa antum muslimun iyyaka wa da'watanum. Kata Mu'adz bin Jabal, puasalah, kadang-kadang kau berbuka, sholat malamlah, kadang-kadang kau tidur, carilah kerja yang halal, jangan berbuat dosa, jangan meninggal kecuali kau menjadi seorang muslim. Hati-hati dakwah orang yang kau zalimi. Persis seperti nasihat Rasul kepada Mu'adz ketika ke Yaman kan. Kata Nabi SAW ketika bicara tentang zakat, dia menasihati Mu'adz, wattaqi da'watal madlum, hati-hati doa orang yang kau zalimi kau di sana. Kenapa Ian? Karena orang yang dizalimi ini, kalaupun dia orang kafir, tetap Allah bersama dia. Seorang muslim menzalimi orang kafir, orang kafir ini menadakan tangan, ya Allah laknat dia, hancurkan dia, maka Allah bersama orang kafir. Bukan karena dia kafir, tapi karena dia dari pihak yang dizalimi. Makanya Imam Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, ketika bicara tentang masalah zalim, kata beliau, ada seorang preman, orang jahat, orang zalim. Dia berjalan-jalan di tepi pantai, kemudian memalak nelayan. Ada satu nelayan itu baru datang, cuman dapat satu ekor ikan untuk makan dia dan keluarganya. Tiba-tiba dipalak. Kalau kau tidak kasihkan ikan itu, kau bunuh kamu. Terpaksalah kemudian karena takut dikasihkan ikan itu. Oh, dengan bangganya orang zalim ini, orang jahat ini pulang membawa tangkapan tanpa usaha, hasil malak orang. Di tengah jalan ikan itu hidup. Mukjizat Allah itu buat ikan itu hidup, tiba-tiba menggigit jarinya. Kesakitan dia. Tetapi dikiranya biasa saja gigitan itu, santai saja dia, biasa digigit ikan. Kemudian sampai rumah, digorengnya ikan itu, dimasaknya, dilahapnya, habis tadi makan ikan itu. Rupanya bekas gigitan itu, kata Imam Zahabi, malam harinya
membuat sakit yang tidak tahu kecuali Allah yang tahu sakitnya. Berteriak-teriak dia, sakit luar biasa, tidak ada yang tahu sakitnya, berteriak-teriak. Keesnya ke dokter mungkin bahasa kita. Kata dokter, ini gigitan, ini gigitan biasa. Ada racun yang sudah masuk ke telapak tanganmu. Kalau tidak diamputasi telapak tanganmu, racun akan menggiling sampai ke sikutmu. Demi keselamatan, diamputasilah akhirnya. Bayangkan, hitungan hari dia ngambil ikan, besok tangannya sudah hilang. Ya kan? Begitulah kezaliman. Rupanya dengan dipotong nih, dikiranya sudah itu, rupanya tidak pula. Malamnya sakit lagi, racun sudah sampai ke sikut dia sini. Datang lagi ke tabib, kata tabib tidak bisa potong lagi sampai sini. Akhirnya rupanya setelah dipotong sikutnya itu masih menjalan lagi. Jadi tabib ini heran, dia sering menangani perkara yang sama kepada pasien yang sama, biasanya sembuh, tapi kok nggak sembuh. Jadi tabib ini karena orang soleh bertanya, sebenarnya coba ceritakan apa yang terjadi dengan kamu. Oh, mulai dari cerita itu dari awal sampai akhir. Tabib ini hanya menggeleng-geleng kepala, demi Allah, seandainya pertama kali kau datang kepada aku, kau obatnya cuma satu, tidak perlu dipotong-potong tanganmu. Kau datang saja ke pemilik ikan sang nelayan itu, minta maaf dia, pasti Allah sembuhkan penyakitmu. Kalau engkau ingin disembuhkan Allah, maka sisa tanganmu ini tidak dipotong, asal itu minta sama dia. Berangkatlah orang zalim ini kepada nelayan itu, dan ketemu dia mengatakan, samihni fulan, maafkan aku wahai fulan, maafkan aku wahai fulan. Karena sang nelayan dah kasihan, dia pun mengatakan, sama tu baik, aku maafkan kamu. Kata sang zalim, sebentar sebelum saya pergi, terima kasih kau sudah maafkan saya, cuman aku ketika ngambil ikanmu dulu, aku melihat mulutmu berkamit, kau ucapkan. Akhirnya sang nelayan, tidak, aku tidak mengucapkan apapun kecuali aku hanya mengatakan, ya Rabb, di depanku orang kuat, aku ini orang lemah. Fa'arini kuwataka ya Rabb, tunjukkan kekuatanmu kepadaku. Itu saja, tidak ngomong apa-apa. Rupanya doa menjadi mustajab, dijabah Allah. Akhirnya kemudian itulah yang terjadi, amputasi kan. Sejak itulah ketika dia hilang, sudah dapat maaf, hilang sakit, tinggal puntung segini kan tangannya. Dia berjalan-jalan ke pasar-pasar, setiap ketemu orang dia apa? Dia mengatakan, man ra'ani falam yadlim min ba'd. Siapapun yang melihat aku, jangan menzalimi siapapun. Semua dia ngomong depan orang itu, man ra'ani falam yadlim ahada, man ra'ani falam yadlim ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, jangan berbuat zalim, jangan berbuat zalim. Semua orang dia dibicarakan seperti itu. Subhanallah kan. Makanya kata Mu'adh, iyyaka wa da'watal madlum, hati dari doa orang yang dizalimi. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, Allah berikan dia dikirim oleh, itu salah satu pasukan yang membebaskan Baitul Maqdis, dikirim ke Palestina untuk mengajar juga di Palestina. Tapi sayang ketika di Amwas terjadi wabah penyakit taun, mungkin semacam corona di zaman sekarang itu. Jadi di zaman di situ wabah taun merabah. Sementara hadis Nabi SAW mengatakan apa? Idza sami'tum bit-ta'u bi ardin fadkhuluha wa idza waqa'a bir'an wa antum biha fatakhruju minha. Kalau sebuah wabah menimpa sebuah daerah, yang di dalam jangan keluar, dan dari luar jangan ke dalam. Gitu ya. Rasul mengatakan apa? Apabila Batam ini ada wabah, tapi di Jawa tidak, maka orang Batam jangan ke Jawa, orang Jawa pula jangan ke Batam. Tapi kalau sudah menyebar wabahnya kayak pandemi ya bolehlah kemana-mana lah ya, asal sudah bawa saja. Kalau baru dua ada PCR gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, la Allah takdirkan subhanahu dari keluarganya di Madinah. Dia diutus untuk berdakwah di Palestina. Tiba-tiba terang wabah, dia tidak bisa keluar.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan setelah pemimpin yang meninggal dunia Abu Ubaidah bin Jarrah yang ketika itu memimpin Syam meninggal karena taun juga, Umar bin Khattab nangis gara-gara Abu Ubaidah itu, karena Abu Ubaidah itu calon pengganti Umar. Kata Umar bin Khattab, kalaulah Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, maka dia yang layak menggantikan posisi khilafah sepeninggalnya. Tapi kan dia mati duluan, makanya Utsmanai. Ketika kemudian Abu Ubaidah meninggal kena taun, Umar langsung kirim surat agar Mu'ad menggantikan posisinya. Tapi hanya dalam hitungan hari, hitungan bulan setelah meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'ad pun kemudian menyusul kehadiran Allah Subhanahu wa taala, meninggal karena wabah taun. Dan taun bagi dulu di Israel sebuah azab, tapi taun bagi umat Islam sebuah rahmat. Taun bagi umat Islam menjadi sebuah rahmat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.